Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawadil ala tafaqquhi fid-din man ikhtarahu min al-ibad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman afuzu bihima yawmal ma'ad. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para alim ulama, para tuan-tuan guru sekalian, para masyayikh, sepuh bini sepuh, segenap pengurus dan jamaah mushola Al-Hilal. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kecurangan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maula serta maghfirah dalam Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita niat terlebih dahulu, niatkan dulu kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menghidupkan syiar Islam, dalam rangka kita menghilangkan kebodohan, niat dalam rangka kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, yang membimbing amaliah ibadah kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan, dilapangkan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan segala hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan, kesulitan diberikan jalan keluar. Mudah-mudahan keluarga jadikan sakinah, mawaddah warahmah, keturunan jadikan negeri soleh dan solehah. Wafat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Jauhi dari malapetaka, bala bencana, musibah, wabil khusus wabah corona ini. Juga kita doakan kepada almarhumin, orang tua kita, guru kita, saudara-saudara kita, para leluhur kita, orang yang telah berjasa buat kita, khusus yang mewakafkan mushola ini, yang telah menyumbang pembangunan ini, segala yang telah berpartisipasi, mudah-mudahan yang telah wafat Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila al-wahyi baina wa umatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa talamidina wa liman taqaffalna alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fasilillahi وصولهم وقرهم من الله يتغشاهم برحمة المغفرة شهود لدينكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين في الدنيا والآخرة. Faslun fi sholatil jamaah. Pasal di dalam menjelaskan sholat berjamaah. Wa syuri'at bil madinah, disyariatkannya atau diperintahkannya sholat berjamaah, yakni pertama kali adalah di kota Madinah. Perintah ini turun, perintah berjamaah.
sholat berjamaah, sholat fardu, yakni di kota Madinah. Wa qalluha imamun wa makmum, dan paling sedikit dalam berjamaah yakni seorang imam dan seorang makmum. Berarti cuma 2 orang, 1 imam, 1 makmum, paling sedikit. Wa qiya fil jumu'ati wa makmum. Wa qiya fil jumu'ati thumma fi subhiha thumma subhi thumma al-isya'i thumma al-'asr thumma al-zuhr thumma al-maghrib afdal. Nah, dilihat dari segi keutamaan, kelebihan daripada berjamaah ini, yang paling unggul pertama kali adalah sholat Jumat. Kalau bagi kita orang laki adalah rukun wajib apabila tidak ada uzur, halangan yang dibolehkan oleh agama. Nah, kemudian tsumma fi subhiha, kemudian bawahnya lagi baru sholat subuh di hari Jumat. Pertama hari sholat Jumat, melihat derajat keutamaan. Yang kedua baru sholat subuh, subuhnya hari Jumat. Nah, tsumma subhi, kemudian subuh selain hari Jumat. Berarti subuhnya hari Sabtu, subuhnya hari Minggu, subuhnya hari Senin, subuhnya hari Selasa, subuhnya hari Rabu, subuhnya hari Kamis. Berarti subuh. Berarti tingkatan ketiga itu. Ini dilihat dari paling utamanya adalah Jumat, subuh di hari Jumat, baru subuh di luar Jumat. Tsummal isya'i, setelah subuh kemudian sholat isya. Alhamdulillah ya. Cuman derajat keempat sholat isya. Nah, kemudian setelah itu tsummal asri, kemudian asar. Habis isya kemudian asar. Baru yang bontot tsummal maghribi, kemudian maghrib. Berarti kedudukan maghrib paling rendah ini. Nah, jadi dalam berjamaah yang paling utama ada tingkatannya. Yang nomor 1 Jumat, nomor 2 sholat subuh pada hari Jumat. Jadi dilihat dari segi berjamaahnya itu keutamaannya, ya, keutamaannya dari segi keutamaannya. Kemudian baru sholat yang ketiga, sholat subuh di luar Jumat. Kemudian yang keempat adalah sholat isya. Kemudian yang kelima adalah sholat asar. Dan yang keenam sholat maghrib. Jadi dilihat dari segi keutamaan, yang paling utama itu adalah Jumat. Subhanallah. Sholatul jama'ati fi ada'il maktubatin la jum'atin sunnatun mu'akkadah. Sholat berjamaah pada sholat fardu yang 5 waktu yang dikerjakan secara adaan dikerjakan pada waktunya. Kalau yang sudah lewat waktunya disebut dengan qadaan. Umpama kalau adaan sekarang isya, ya kan? Kita tadi sholat isya. Sholat fardhu isya rakaat mustaqbilati ada. Sampai kapan batas akhirnya? Nanti menjelang subuh besok. Nah, kalau yang tertinggal umpama tadi belum melaksanakan sholat maghrib, berarti tadi maghribnya. Berarti karena sudah masuk isya, niatnya ntar ketika mengqadha sholat fardhu maghrib salat rakaatin mustaqbilati qadhaan. Nah itu.
Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat berjamaah pada salat fardu yang 5 waktu yang dikerjakan secara adaan. Dalam hal ini bukan Jumat hukumnya wajib. Setiap laki-laki yang tidak ada uzur. Yakni hukumnya sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah. Muakkadah yang sangat dianjurkan karena melihat keutamaan-keutamaan. Nanti akan kita lihat keutamaan-keutamaan. Nah, yakni lil khabar, karena ada hadis yang menunjukkan tentang keutamaan daripada sholat berjamaah, sholat fardu yang dilakukan secara berjamaah. Ya. Saya ambil dalam kitab Babul Hadis Antihul Qaul. Ya. Di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Ausani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mewasiatkan kekasih saya, yakni Rasulullah. Kata Abu Hurairah, apa faqalali, wasiatnya ini adalah Rasulullah bersabda beliau kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sholli sholat, sholatlah kamu ma'al jama'at, disertai berjamaah. Ini sholat 5 waktu, sholat wajib ya. Walau kunta jalisan, sekalipun sholatmu ini dalam keadaan duduk, artinya ya mungkin nggak kuat berdiri. Nah, maka fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala yu'tika bi kulli sholati, ya, akan memberi kamu ya, pada setiap sholat itu, bagi setiap sholat itu, ma'al jamaati, yang dikerjakan secara berjamaah, apa yang Allah berikan? Thawaba 25 sholatan bi ghairil jamaah, yakni pahala 25 sholatan, 25 sholat pada selain berjamaah. Subhanallah. Jadi 1 kali sholat dengan berjamaah, ya kan, sama dengan 25 kali sholat sendiri. Kita sih bisa berjamaah, ya enggak? Berarti kan sekali doang kan? Tapi dilakukan sendiri sampai 20 kali. Subhanallah. Berarti derajatnya agung. Ya, 25. Ya mudah-mudahan makanya sholat Isya kita diterima oleh Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Derajatnya tinggi, tapi nggak diterima. Sayang juga. Ya kan? Ya, sayang juga ya. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis selanjutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadlu sholatil jamaah, keutamaan salat berjamaah, ala sholatir rajuli wahdah, atas salat seorang laki-laki tapi sendirian. Nah ini perbandingannya, keutamaan kita berjamaah sama salat sendirian. Apa? Khamsun wa ishruna darajah, yakni 25 derajat, sama kayak tadi. Ini menguatkan. Subhanallah. Wa fadlu sholati tatawwu, dan keutamaan sholat tatawwu. Tatawwu itu sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu terbalik utamanya.
Sholat sunnah itu kebalikannya. Dan keutamaan sholat sunnah itu fil baiti, di rumah kita kerjakan, ala fi'liha fil masjid. Jadi dibandingkan mengerjakan sholat sunnah di masjid, kapan di sholatul jamaah ala sholatul munfarid, sama kedudukannya seperti keutamaan sholat berjamaah ketimbang sholat sendiri. Bedanya, kalau kita ke mushola ini berjamaah, dalam sholat fardu lebih utama ketimbang sholat sendiri. Nah, kalau kebalikannya sholat sunnah, kalau memang hal ini memungkinkan kita tidak telat untuk kita ikut berjamaah di sini fardu ini, misalnya kayak tetangga mushola, ketika selesai azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kelar azan, mau ngambil kesunahan sholat 2 rakaat sunnah di rumah, kedudukannya seperti sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah ketimbang sholat sendiri. Jadi lebih utama di rumah ketimbang di masjid. Itu sholat sunnah. Balikan. Nah, makanya kalau bagi tetangga mushola, ya, kalau mau ngambilnya, obliah saya mau ngambil di rumah, kan dekat tuh, ya. Kecuali Bang Dedi jauh. Ya, kalau Bang Mus kan dekat. Nah, kalau melihat keutamaan sholat sunnahnya di rumah, tahu dulu sempurnain segala macam dari rumah. Sholat sunnahnya di rumah, baru bergegas setelah itu untuk kita sholat maghrib mengejar takbiratul ihram imam. Ya, cuman kalau memungkinkan bisa kita kejar. Tapi kalau memang kita jauh, kita sholatnya di rumah, sholat sunnahnya sampai sini isanya habis, mendingan mari dulu dah sebelum azan. Ya, ntar sunat kagak, jemaah fardu kagak. Ya enggak? Nah, ini kan keutamaan namanya, ya. Luar biasa. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdu salatal fajr bi 27 darajatan ay martabat. Yakni sholat berjamaah, sholat fardu dilakukan secara berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka lebih utama atau mengungguli derajatnya. Berapa derajat? 27 derajat ketimbang sholat sendiri. Subhanallah. Nah, kalau tadi dalam hadis yang di awal 25 derajat, dalam riwayat yang lain sekarang 27 derajat. Subhanallah. Naik 2 derajat. Ya, mudah-mudahan kita tahu keutamaan yang terpenting mendidik diri kita supaya mau berjamaah. Itu yang penting. Ya. Kalau kadang-kadang kita aja Allahu Akbar. Oh iya mau. Rokok wae. Ajat belas sono aja kita ngomongnya abang baik. Alor gitu kagak jelas. Musim politik kita ngomong politik, padahal kita bukan politikus.
Musim penyakit kita udah kayak dokter pisan, lebih hebat dari dokter malah. Dokter kita salah-salahin. Ya enggak? Luar biasa. Pokoknya kita mah ngabruk udah. Ya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah SAW, afdhalus shalawati 'indallahi ta'ala, salat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala apa? Salatul subhi yaumal jumu'ati fi jamaah, yakni salat subuh yang dilakukan secara berjamaah di hari Jumat. Jadi ini sholatnya kalau Jumat makan wajib kita, tapi kalau sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Nah, ntar ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan merupakan syarat sahnya sholat. Nah, itu pendapat ulama. Tapi kita mayoritas ulama mengatakan kita pegang sunnah muakkadah. Yang sunnah muakkadah kita tinggalin mulu, gimana kita ambil yang wajib? Dosa gitu. Luar biasa. Tapi yakin yang duduk di sini semuanya ahli jamaah. Alhamdulillah. Gimana nggak jamaah? Bisa berjamaah. Habis bisa ngopi berjamaah. Iya kan? Berjamaah terus kita ini. Luar biasa. Tenang aja. Hanya ahli jamaah. Ba'akadul jama'ati ba'dal jum'ah subuh. Salat yang sangat dianjurkan setelah salat Jumat adalah salat subuh pada hari Jumat. Thumma subuh ghairiha. Kemudian subuh selain hari Jumat. Thummal isya'u, kemudian salat isya, tadi thummal asru, kemudian asar, thummal zuhur, kemudian zuhur, thummal maghrib, kemudian maghrib. Wa innama faddalu jama'at subhi fal isya li'annaha fihi ma asyaqu kada afadal azizi. Wa innama, dan sungguh apa? Faddalu jama'at subhi, jadi diunggulkan berjamaah dalam melakukan sholat subuh, juga pada sholat isya. Kan ada nanti hadis yang mengatakan sholat subuh, melakukan sholat isya berjamaah sama dengan menghidupkan separuh malam. Isya dan subuh dilakukan secara berjamaah sama dengan dilakukan sepenuh malam. Artinya sepenuh malam mulai maghrib sampai menjelang subuh, sampai subuh. Subuh itu adalah permulaan siang. Maghrib itu, asar itu adalah mendekati malam, dan maghrib permulaan malam. Kenapa? Karena li'annaha fi, karena sholat berjamaah yang dilakukan pada sholat subuh dan sholat isya ini asyakku, yakni lebih berat godaannya. Godaan dalam pelaksanaannya. Nah, kamu ini diambil dari oleh Asy Al-Ajizi. Nah, kita lihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi fil jamaah. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang melakukan salat subuh secara berjamaah, thumma jalasa, kelar subuh duduk. Ngapain? Yadhkurullaha ta'ala, berzikir, ingat kepada Allah, hatta tatlu asyams, hingga terbit matahari. Kana lahu sitrun minan nar, maka bagi orang yang melakukan sholat subuh berjamaah, selesai itu duduk, zikir, wirid, maka baginya sitrun minan nar, yakni penutup sitrun,
penutup, tirai penutup minan nar, dari siksa api neraka. Subhanallah. Jadi tutup api neraka, sholat subuh berjamaah, habis itu zikir. Kita makan, alhamdulillah kalau di sini semuanya begitu. Luar biasa. Sholat subuh, habis subuh berzikir, subhanallah. Berzikir, habis doa baru. Ya. Sini kan alhamdulillah, kira panjang. Alhamdulillah. Kalau di sana saya lihat di sholat subuh, terus doa, zikir, barang subhanallah, doa, selesai doa baru. Bukannya duduk, ngayam. Dari apa? Nyari nasi uduk. Ya enggak? Dari nasi uduk, dari gorengan. Alasannya, kenapa Pak Haji pagi-pagi habis sholat subuh langsung datang kemari? Saya kesiangan dikit, kehabisan dulu, katanya gitu. Nah, cuman makan nasi uduk perut kenyang, cuman neraka gak ada penutup, ya enggak? Ya enggak? Pilih mana? Nasi uduk apa zikir? Udah berangkat ke nasi uduk sambil zikir. Tekor amat. Cuman harusnya duduk, ya enggak? Kalau mau duduk terus gimana? Pakai kursi roda, udah didorong. Ya artinya selesai sholat subuh berzikir. Ya kita bertasbih kepada Allah Subhanahu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa la ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah Maha Besar. Kita puji Allah. Ya, pokoknya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Luar biasa sekali. Nah, jadi itu penutup api neraka. Insyaallah. Wa bari'um minan nar, juga sebagai pembebas dari api neraka. Masya Allah. Luar biasa sekali. Sudah sebagai penutup api neraka, juga pembebas api neraka. Ya Allah. Kalau kita amalin hadis ini nih, subhanallah. Mudah-mudahan kita udah punya penutup, paling enggak. Ya, tadi akhirat ya ditutup dengan zikir setelah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari api neraka. Amin. Ya Rabbal. Kalau dipikir-pikir kita lagi dagang sama Allah ya. Bedanya kalau bisnis kita kepada Allah, bisnis kita sesama manusia. Kita bisnis sama manusia, barangkali ada yang jual air mineral, ya nggak? Ini kan produk namanya ya. Ada yang jual HP, itu kan produk namanya ya. Ada yang jual sejadah, produk kan. Sampai harga diri juga dijual. Nah, kalau dagang kepada Allah, apa produknya? Apa produknya? Itu sholat isya barusan. Produknya amal namanya. Apa produk kitanya? Nih, duduk nih, dengerin hadis-hadis Rasul. Pendapat dan para ulama kita ikutin. Nih, namanya perkara menuntut ilmu di samping wajib, karena ilmu menuntut amal untuk ibadah. Ini kan produk ini yang kita jual kepada siapa? Bukan ke DKM, kepada Allah. Betul nggak? Iya, ini jualan kita namanya nih. Kalau kita dagang sama manusia, ya kita dagang air, kita dagang buku, kita dagang HP, itu produk-produk manusia. Tapi kita dagang kepada Allah, dagang produk kita amal. Makanya ini kan sholat berjamaah,
subuh, asar, subuh, johor, asar, maghrib, isya secara berjamaah. Ini dagangan kita. Yang beli siapa? Allah. Dengan apa? Tadi 27 derajat, 25 derajat, ditutup api neraka, dibebasin api neraka, kan enak ya. Makanya kalau di dunia, walaupun kita saban hari kecap sama ayam bakar, makanya yang penting di neraka selamat, terbebas dari api neraka. Alhamdulillah, udah enak aja hidup mah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin. Salatnya orang laki-laki dilakukan dalam berjamaah, tazidu ala salatihi wahdah. Nah, salat berjamaahnya itu bagi orang laki-laki itu akan menambah apa yang ditambah? Ditambah yang salatnya dilakukan sendirian. Khamsan wa isrina darajatan hadza fil iqam. Nambah ini bagaimana? Dengan 25 derajat. Kita mah alhamdulillah kalau di sini semua berjamaah. Pokoknya di mushola ini berjamaah. Pasti. Isya tadi berjamaah. Terus subuh pasti. Ada kan yang berjamaah sih? Ada. Johor ada kan? Asar ada kan? Maghrib ada kan? Cuman persoalannya jamaah, ada yang istiqomah, ada yang ganti-ganti. Nah itu aja. Iya, ngerti lah. Ya, tanya. Oh di mana? Sibuk. Masya Allah. Gak bisa diganggu. Masya Allah. Jauh urusan Tuhan lebih utama daripada urusan manusia ya. Kita kan gitu, kita mah meledek Tuhan terus ya, ngakalin Tuhan terus kita. Masya Allah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tambahin lagi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faida sallah ay tilka salata bi ardi. Apabila ia melaksanakannya, yakni melaksanakan salat berjamaah bi ardin, di tanah lapang, yakni di bumi maksudnya. Lama abi, tanah lapang itu di bumi di mana tidak ada air, maksudnya di sini dilakukan secara berjamaah di tanah lapang. Fatama wuduha, cuman dia sempurnain wudunya, warukuaha, disempurnain rukunya, wasujudaha, dan disempurnakan sujudnya. Wudu, ruku, sujud. Maksudnya sempurna bagaimana? Sempurnanya yakni bitalatati tamatasyuruti wal arkan was sunnah. Sempurna syarat-syarat wudunya, syarat-syarat. Terus sempurna rukun wudunya, sempurna sunnah-sunnah wudunya. Bahkan di dalam sholat pun ruku dan sujud, ya kan? Dalam rukunnya ada kesunahannya, ya kan? Sunnah apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim. Yang wajibnya apa? Tumanina. Makanya sholat jangan ngepot. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Repot. Kenapa? Aki-aki 3 mati korban sholat tarawih berjamaah ngepot. Bayangin. Kasihan juga. Mati serentak. Nama enggak lucu juga. Kalau mati karena corona masih mending. Tanya, kenapa? Sholat al-hilal telah mengorbankan 3 aki-aki masalah tarawih ngepot. Aduh, nggak lucu jadinya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana balagot salatu khamsina darajat? Subhanallah.
Niscaya salatnya itu mencapai 50 derajat. Subhanallah. Makanya ya kalau sholat di lapangan dilakukan berjamaah dan wudunya sempurna, syarat rukunya dikerjain, sunat kerjain, ruku sujudnya juga sempurna, yang wajib dikerjain maupun yang sunat dikerjain. Subhanallah. 50 derajat. Mudah-mudahanlah kita sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting kan gini, bagaimana kita berusaha mendawamkan walaupun tidak bisa secara istiqamah, maksudnya terus-menerus, pasti ada bolongnya, tapi berusaha. Mudah-mudahan. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jama'ata arba'ina yauman. Barang siapa yang mendapatkan salat berjamaah, salat fardu ya, yang 5 waktu dilakukan secara berjamaah. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Berapa? Kan sehari aja kan 5 sholat ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan 5 kali 40 berapa? Hah? 200 ya? Banyak apa dikit soal? Banyak kan? Nah, lalu bagaimana balasannya? Kataballahu lahu, Allah catat bagi orang tersebut, Allah tetapkan bagi orang tersebut. Apa ketetapan Allah, catatan Allah? Bara'atan minan nar, maka baginya terbebas dari api neraka. Masya Allah. Wa bara'atan minan nifaq, dan terbebas dari kemunafikan. Masya Allah. Ya kembalikannya, kita jarang jamaah subuh ya, kita munafik dan kita tidak terbebas dari api neraka. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan dunia. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian qala Ibnu Hajar, kata Syekh Ibnu Hajar fi Fathul Jawad, dalam kitab Fathul Jawad, wa tusannul muhafazatu ala idraki taharrubil imam, yakni disunnahkan memelihara berjamaah salat fardu selama 40 hari ini. Bagaimana memeliharanya? Yakni untuk mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Berarti kan takbiratul ihram kan di awal ya. Ketika kita selesai talaffuz dunia, sholli fardhu isya barakaati mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah sambil niat hati. Allahu akbar, takbiratul ihramnya imam. Berarti kalau melihat begini, terbebas dari api neraka, juga kita terbebas dari nifak. Berarti selama 40 hari kita sholat secara berjamaah, sholat 5 waktu, dan itu pun mengikuti takbiratul ihramnya. Berarti kan dari awal bukan masbuk namanya ya. Bukan masuk ketika imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Masya Allah. Kira-kira ini pekerjaan ringan, pekerjaan berat? Hah? Kan kagak pakai duit, ya, kagak ada jaminan surat tanah ya, nggak ada syarat KTP, syarat kakak ya. Tapi ntar Allah kasih terbebas dari api neraka dan terbebas dari kemunafikan. Enak kagak?
Coba buat dapetin duit dari UMKM. Kemarin 2.400.000, sekarang 1.200.000. Syaratnya banyak banget, bererot. Kita jalanin. Padahal ya berangkat ke mall boros langsung. Tapi ini terbebas dari api neraka selama-lamanya. Masya Allah. Kagak pakai duit, kagak ada syarat KTP kakak, kagak ada jaminan surat tanah, kagak ada jaminan. Cuman apa? Cuman ya kita untuk melakukan berjamaah. Rupanya kita lebih berat yang free ketimbang yang banyak syaratnya. Urusan dunia ribet, urusan dunia, betul kagak? Ribet. Tapi yang kelihatannya modalnya dikit, apa sih modalnya? Pakai sarung, pakai baju, kita punya semua ya. Peci, kayaknya wudhu air banyak ya, gratis lagi. Kadang-kadang kita numpang ngopi di musola atau mana? Kopi dibagi lagi, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Inilah kerjaan kita. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Kenapa? Karena ada hadis Nabi. Khabarin munqata'in wa huwa ma sakata min ruwati. Man shalla arba'ina yauman, barang siapa yang salat 40 hari, salat berjamaah. Fil jamaati, dilakukan dalam berjamaah. Yudriku takbiratul ula, dia mendapati takbiratul ihram yang imam. Kutiba lahu bara'atan, maka dicatat atau ditetapkan bagi orang tersebut 2 kebebasan. Apa? Pertama, bara'atun minan nar, yakni bebas dari api neraka. Yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, dan bebas dari kemunafikan. Insyaallah. Kayak ya, inilah tuntunan kita. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Walaupun kita masih bolong-bolong paling gak ada ikhtiar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah SAW, man sholal bardain, barang siapa yang sholat al-bardain. Apa al-bardain ini? Al-bardain ini dinamakan al-bardain, yakni sholat al-bardain, yakni 2 waktu yang bercuaca dingin. Sholat apa itu? Sholat pertama subuh, yang kedua sholat asar. Ya. Kenapa? Karena subuh habisnya malam, menjelang sih masih dingin tuh, dingin malam. Asar detik-detik dari panas dohor mulai matahari, karena sudah mulai ke barat, mulai karena asar itu kan waktu akan berakhirnya matahari sampai total berakhir namanya maghrib terbenam tenggelam. Nah, jadi dikatakan al-bardain, sholat al-bardain. Dilakukan fil jamaah, dilakukan secara berjamaah, sholat subuh dan asar berjamaah. Dakhalal jannah bi ghairi hisab, orang tersebut masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Enak ya masuk surga. Masuk surga ya. Kagak dilihat catatan amal lagi. Kagak dilihat borok-borok jalan itu. Tahu masuk surga teman-teman. Wah, enak bener. Ya. Coba yang susah. Sini. Oh, lihat hartanya. Gunung gini, baru harta itu ribut bener. Oh, orang-orang yang hartanya dikit, ya hartanya dikit berarti yang bokeh di dunia. Cuman sejam, ini yang melimpah ruah, 2 hari gak kelar-kelar. Elah, banyak bener dicek ya.
Belum bini yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah. Kita yang bokeh, ya udah sejam cukup. Enak. Ya kira-kira enakan banyak berlimpah harta apa bokeh? Yang bokeh bentaran, yang berlimpah harta bisa 2 hari loh. Yang bokeh cuma sejam, berlimpah harta bisa seminggu gak kelar-kelar. Kira-kira enakan bokeh apa berlimpah harta? Ada urusan dunia ini. Ya, mudah-mudahan yang penting banyak harta ibadah kepada Allah. Kalau nggak banyak ya pokoknya seadanya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah tolong kita sekalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida ay hadara salatal jamaah. Barang siapa yang menyaksikan maksudnya hadar, menghadir, al jamaah, yakni hadir salat berjamaah, salat fardu yang 5 waktu berjamaah. Kataballahu ta'ala lahu dhahiban wa raji'an. Allah catat bagi orang tersebut apa? Dhahiban, baginya pergi, berarti dari rumah kemari. Warajian, dari mari ke rumah, dari rumah ke musola, dari musola ke rumah. Kalau pergi dari rumah ke musola, kalau pulang dari musola, kalau ngopi dulu ke rumah teman bukan pulang. Ya. Nah, apa asyrah hasanat? 10 kebaikan. Wa ma'a anhu asyra sayyi'at, dihapus 10 keburukan. Wa rafa'alahu asyra darajat, diangkat 10 derajat. Masya Allah. Subhanallah. Enak, 10 kebaikan dikasih, 10 keburukan dihapus, 10 derajat Allah berikan, Allah angkat derajat. Ini ya Rabbal, luar biasa. Jadi bahkan setiap langkah ada yang mana. Kayak makin jauh langkahnya, makin banyak dihapusnya dosa, diberikan pahala, diangkat derajat. Kalau dekat ya berapa langkah? 3 langkah, 5 langkah, 1, 2, 3, kali aja 10 kebaikan, 10 derajat, 10 dihapus dosa. Anggap 30. 30 kali 5 berapa? Hah? Berapa? 150. Kenapa? 5 langkah. Wajar dikit. Coba yang jauhan bagus. Iya berapa langkah? Ratusan. Iya. Luar biasa. Rugi apa untung? Pak? Untung. Luar biasa. Artinya kalau tetangga mau sama kayak bagus, muter dulu. Muter dulu. Pas sudah sampai mau ke musola, ngap-ngapan, perlu air balik ke rumah. Cuma kagak jadi ngap-ngapan. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah berikan dukungan. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap salat artinya tidak sempurna. Bukan tidak sah. Di jaril masjid, bagi tetangga masjid, illa fil masjid, kecuali di dalam masjid atau di dalam musola. Wa hadzal hadis ini mahmulun alal fardhu, ditujukan atas salat fardu yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya, karena dilakukan secara berjamaah. Jadi kalau salat sunnah kan utamanya di rumah.
Wa ma ulhaq biha fa fi'luha fil masjid afdal. Nah, ya. Dan sholat yang dipersamakan ketentuannya berjamaah dengan sholat fardu. Kayak contoh Idul Fitri, Idul Adha yang dilakukan berjamaah ya kan. Kemudian istisqa, khusuf kemarin, khusuful qamar, khusuful syams, gerhana matahari dan bulan itu mesti berjamaah. Nah, itu yang utamanya. Ya. Bahkan kalau sholat istisqa kan utamanya di lapangan, ya kan? Istisqa di lapangan utamanya. Insyaallah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati rahmah. Salat berjamaah, salat fardu yang dilakukan secara berjamaah rahmat. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus, lebih baik ketimbang dunia beserta isinya. Dunia apa? Ditanya. Langit ada bumi dan sebagainya. Isinya apa? Di antaranya ya kita manusia ya. Di antaranya apa? Harta benda yang kita punya. Kita aja manusia aja udah wakat, kekuatan, udah banyak. Itu begitu isinya dunia itu. Wal jama'atu rahmatin ay luzumu jama'atil muslimin musilun ila rahmat. Salat berjamaah rahmat maksudnya adalah yakni melazimkan jamaah ya, terus-menerus dilakukan secara kontinu. Musilun, apa musil? Penghantar ila rahmah, kepada rahmat au sababun lirrahmah, atau sebab untuk turun rahmat Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Ya. Sebaliknya wal furqatu adzabun. Sebaliknya berpisah, bercerai artinya sendiri-sendiri adalah merupakan azab, siksa. Ai faraqatu. Maksudnya memisahkan diri dengan kaum muslimin. Wal infiradu anhum, dan menyendiri dari orang-orang Islam. Sababun lil adab, menjadi sebab datangnya adab. Na'udzubillah. Jadi dalam hal ini makanya sholat berjamaah kita ya menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu'a, apabila seseorang di antara kalian berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, tsumma atal masjid, kemudian habis wudu di rumah lalu berangkat ke masjid, ke mushola, la yanhazuhu illa shalah, tidak ada yang menggerakkan menuju masjid kecuali untuk sholat, bukan ngopi. Isya di rumah, lempengan ngopi di mari datang ya. Masya Allah. Urusan perut datang, urusan akhirat titik. Bukan orang sini. Sini enggak, kayak gitu. Insyaallah. La yuridu illa shalah. Orang itu enggak pengen kecuali untuk salat. Masya Allah. Lam yahtu khatwatan. Masya Allah. Tidaklah ia melangkahkan kaki kecuali rafa'allahu biha darajat, kecuali Allah angkat derajatnya. Wa hatta anhu biha khati'ah, Allah hapus keburukan-keburukannya. Hatta yadkhulal masjid, hingga orang tersebut masuk. Fa idza dakhala al masjid,
apabila masuk masjid kana fi sholatin maka nanti sholat tahsu. Insyaallah. Jika sudah masuk masjid, ia akan tetap dalam hitungan sholat selama sholat yang menahannya dari keinginan pulang. Masya Allah. Pantas orang sini itu selesai ngaji, ngopi dulu, masih terhitung pahala sholat. Iya. Dari rumah, masjid, musola. Setiap langkahnya Allah berikan kebaikan, Allah hapus segala keburukan. Sampai masuk masjid, sampai masuk musola, masih terhitung ya dalam hitungan sholat. Terus apalagi maghrib, berangkat dari rumah, terus ke musola, terhitung dia. Setiap langkahnya kebaikan dihapus, terhitung dalam sholat. Kemudian sampai sholat maghrib, nggak pulang dulu, tetap di musola, ngapain? Ya terserah, mau zikir, mau ngapain, sampai menunggu isya. Itu terhitung dalam pelaksanaan sholat sampai ketemu isya. Nah, habis isya baru dia pulang. Jadi dari berangkatnya sebelum maghrib sampai pulang isya semua dalam hitungan sholat. Subhanallah. Rahmat Allah begitu luas buat kita sekalian. Amin. Ya Rabbal. Kalau kadang kita nggak pede sih kalau bicara rahmat Allah ini, nggak pede sih kita bicara keutamaan ini. Kenapa? Karena kita hubud dunia terlalu tinggi ketimbang kecintaan kita kepada akhirat. Tapi mudah-mudahan Allah tolong kita bisa mencintai akhirat. Amin. Ya Rabbal. Bahkan dikatakan sabatun, 7 golongan. Yuzillukumullah fi zilli, di mana nanti Allah akan naungi orang tersebut, 7 golongan itu, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang hatinya yang terikat dengan masjid. Salah satu tanda terikat dengan masjid adalah orang yang senang berjamaah. Makanya kalau Allah berikan segala ini merupakan jaminan Allah yang begitu luar biasa. Kita ke masjid udah jangan mikirin apa-apa kecuali pengen ibadah kepada Allah. Bagaimana cara kita husnuzon kepada Allah? Saya sholat hanya semata kepada Allah. Jangan melihat manusianya. Kita melihat manusia. Aduh, yang imam dia ayah. Dan misalkan kamu sholat, hilang keutamaan, bener gak kan? Lah hilang. Masya Allah. Payah. Ini nama. Ada musuh gue di musola, kayak gue gak mau deh masuk musola sama musuh gue itu di musola. Hilang. Mikirin musuh apa mikirin keutamaan yang Allah berikan, ya kan? Gak bakal bisa. Kenapa? Kalau hati kita selalu diisi dengan kebencian, kedengkian, jangan mengharap rahmat Allah. Tapi hati kita lapangin, isi dengan kebaikan, diantaranya kita semangat untuk berjamaah. Pasti Allah nggak bakal bohong, janjinya pasti. Cuman yang sering bohong kita. Ya janji insya Allah saya datang, insya Allah waktunya mah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan lanjutkan kembali tentang ininya. Saya sampaikan keutamaan ini adalah dalam rangka begitu pahala yang luar biasa, begitu derajat yang luar biasa Allah berikan buat orang yang kita sekalian. Semuanya Allah sudah kasih ke kita, tinggal mau kan? Ya kan? Betul kan? Ya. Jawabannya gimana? Tinggal bagaimana awaknya masing-masing. Kalau kita mau baik dengan diri kita, mau dermawan dengan kita,
Apa? Supaya diri kita dapat derajat, supaya diri kita dapat rahmat, supaya diri kita dapat dibebasin api neraka. Ya jamaah. Kalau emang mau pelit sama diri kita, udah nggak usah jamaah, ya enggak? Sama diri sendiri aja ada pelit, gimana buat orang lain. Nah, dari itu mudah-mudahan Allah tolong kita sekalian. Dengan pertolongan Allah kita sanggup untuk melaksanakan sholat berjamaah. Amin ya rabbal. Akhiri dan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar datang dari Allah, salah datang dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wafaqtu amri Allah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.